Oke, pada pertemuan ini kita akan bahas tentang latar belakang masalah, terutama tentang narasi menuliskannya. Kenapa menuliskan? Menuliskan ini yang menuliskan latar belakang. Latar belakang ini penting. Nanti akan kita bahas. Kenapa penting gitu? Kemampuan kita menuliskan latar belakang yang bagus, kualitas. Nah, terutama di skripsi ya. Atau kalau Anda saat ini kebutuhannya dalam membuat proposal, terutama di proposal skripsi. Ya, yang pertama penulisan ini nanti tentu akan mempengaruhi bagaimana cara Anda mengungkapkannya secara lisan. Kalau di kita ya, di program studi kita, waktu Anda mengajukan skripsi, kemudian Anda mempresentasikan proposal Anda, di samping tulisan, Anda juga harus punya kemampuan menyatakannya secara lisan. Karena penguji akan lebih mendengarkan apa yang Anda katakan. Gitu ya. Karena kalau misalkan ada 5 tulisan gitu ya, biasanya kita lebih cepat dari yang disampaikan di presentasi. Maka bagaimana latar belakang itu ditulis, disusun dalam bentuk paragraf-paragraf ya, tentunya dalam bentuk paragraf-paragraf. Kalau masalah yang kita sudah pernah bahas itu, masalah itu kan baru memisahkan ya, atau melihat gap antara harapan dengan kenyataan. Nah, di dalam proposal kita harus tuliskan itu dalam bentuk narasi ya, dalam bentuk paragraf per paragraf. Nah, di sini kadang-kadang problem karena menulis ya, menulis itu ternyata tidak semudah yang kalau belum dicoba. Jadi menulis itu biasanya pertama, waduh, berat, rasanya susah banget. Kedua, ketiga, jadi menulis itu memang sesuatu yang harus dilakukan terus-menerus ya, berkali-kali. Latihan gitu ya. Karena dia keterampilan. Apalagi kita diminta menyusun paragraf. Kita diminta mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran kita dalam bentuk kata-kata. Jadi, nah ini bagaimana ini menuliskan latar belakang. Jadi sebenarnya makanya disebut ini pintu gerbang. Jadi latar belakang itu adalah pintu gerbang dari proposal kita. Ya mungkin sebagian orang membaca baru judulnya, tapi judul itu nggak cukup. Orang biasa langsung lihat itu ini kenapa ini? Ada apa masalah? Nah, gitu. Sementara kita sebelumnya udah bahas masalah itu adalah adanya gap antara harapan dan kenyataan. Tapi ini valid enggak ya? Kalau penelitian ini dilakukan memenuhi syarat enggak gitu, dengan kriteria kita ya, dan kriteria yang akan mereview, yang akan menilai proposal itu. Kalau mahasiswa mungkin ya pengujinya yang menilai. Atau mengajukannya ke Kemenristek ya reviewer yang ada di sana yang akan menilai proposal yang diajukan itu ini layak. Nah, sebenarnya proposal apapun proposal yang kita buat, baik penelitian, proposal kegiatan, proposal untuk sekarang kan banyak ya, kita harus membuatnya dalam bentuk karya ilmiah gitu ya. Maka latar belakang itu biasanya yang pertama dinilai gitu. Yang pertama orang akan bisa melihat apakah ini yang akan dilakukan layak enggak untuk diteruskan. Layak enggak itu diteruskan. Oke. Itulah yang mau kita bahas pada hari ini. Oke, jadi yang pertama, latar belakang itu pintu gerbang dari
proposal kita, tulisan kita. Kalau dia udah nggak proposal, nanti namanya tulisan, laporan ya. Tapi biasanya kan kita butuh meyakinkan orang bahwa yang mau saya lakukan ini penting, rasional, urgen, ya di proposal. Kalau di laporan biasanya orang tidak lagi memikirkan penelitian ini layak atau enggak ya. Dia cuma sekedar mau lihat aja. Oh kenapa sih ini penelitiannya dilakukan? Nah, begitu. Tapi kalau di proposal itu jadi menentukan apakah judul yang kita ajukan ini akan dianggap akan ditindaklanjuti untuk selanjutnya atau di cancel aja, dibuang, diletakkan ke kiri ya, tidak diteruskan gitu. Nah, makanya penting kita untuk menuliskan latar belakang yang bagus. Nah, jadi latar belakang itu yang pertama dibaca. Walaupun kalau di laporan biasanya ada abstrak ya. Abstrak, tapi abstraknya kan berisi keseluruhan. Latar belakang ini lebih spesifik. Latar belakang ini lebih spesifik, kemampuan kita menjelaskan harapan dengan kenyataan. Kemampuan kita membuktikan bahwa harapan dan kenyataan itu ada landasan. Nah, kemudian kita membuat opini bahwa ini penting. Ya, kita membuat sebuah ini kita sendiri, penilaian kita sendiri gitu ya, bahwa ini sesuatu yang penting, urgen ini dilakukan. Tapi dengan adanya data dari fakta yang ataupun referensi ya dari teori-teori yang kita kemukakan di latar belakang. Jadi latar belakang itu kita di sana harus berdasarkan teori. Teori itulah nanti yang menjadi harapan. Harapan itu terbukti dulu. Harapan dengan kenyataan. Harapannya idealnya begini. Kenyataan itu berarti fakta. Jadi, kenyataan itu berarti dibuktikan oleh fakta, oleh data. Kenyataannya begini. Nah, jadi harus diingat gitu ya, masalah itu adanya gap, adanya perbedaan antara harapan sama kenyataan. Nah, yang sederhananya aja Anda melihat. Jadi kalau orang masalahnya apa? Nah, Anda ungkapkan aja dua hal. Harapannya begini, kenyataannya begini, gitu. Nah, tetapi untuk bisa dipaparkan dengan lebih bagus, nah nanti butuh narasi yang bagus, nah penulisan yang bagus. Oke, jadi layak tidaknya sebuah penelitian dinilai oleh penguji itu ya dari cara kita mengungkapkan latar belakang masalah, mengungkapkan. Kadang-kadang penelitiannya mungkin bagus, tapi kalau si peneliti atau calon peneliti atau mahasiswa yang sedang skripsi tidak mampu mengungkapkannya dengan baik ya, dengan meyakinkan, ya ditolak sama penguji. Ditolak. Atau kalau kita menuliskan proposal ke Kemenristek atau ke banyak sekarang kegiatan mahasiswa yang harus menuliskan proposal gitu untuk dapat bantuan dari Kemenristek ya. Nah, yang dilihat itu ya latar belakang seperti apa kita menuliskannya sehingga melihat waktu penguji membacanya, wah ya gitu, ada ahanya ya, wah iya ini benar, ini penting ini, dan ini valid ya, tidak hanya penting tapi harus ada validitasnya, cara memvalidasi bahwa ini penelitiannya, harapannya itu ada buktinya, ada referensinya, kenyataan itu ada bukti fakta datanya. Nah, kalau masalah di latar belakang nggak jelas. Nggak jelas berarti yang mana ini harapan, yang mana kenyataan. Harapannya benar, tapi menuliskan kenyataannya nggak benar. Nah, berarti kan nggak jelas. Atau sebaliknya ya. Atau nggak nyambung ya. Nggak nyambung ya. Harapannya bisa sampai ke Jogja, tapi yang dibahas kenyataannya untuk singgah-singgah di tengah jalan, tidak nyambung gitu. Ini harapannya begini kok, yang kenyataannya begini gitu. Kita harus bisa memperlihatkan adanya gap antara harapan dan kenyataan. Nah, jadi masalah yang tidak. Jadi kenapa banyak yang
sulit untuk menuliskan latar belakang. Yang pertama itu karena memang masalahnya nggak jelas. Masalahnya nggak jelas. Ya. Dia sendiri kalau kita tanya masalahnya nggak jelas. Atau belum ngerti yang masalah itu apa. Nah, makanya minggu lalu kan kita bahas itu masalah itu apa sih. Jadi kita harus paham dulu masalah itu apa. Nah, masalah setelah tahu masalah itu apa, baru kita tentang cara penulisan. Cara menulis ini kan sebenarnya di bahasa ya, bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Tapi ya kita gunakan di sini di mata kuliah ini, kita lihat lagi gitu ya, bisa kita latih lagi gitu ya, cara-cara menulis kalau Anda tidak terbiasa menulis. Nah, jadi ini ya, masalah itu akan tampak jelas kalau gapnya. Nah, ini sebenarnya ini aja harapannya, kenyataannya dapat dipaparkan dengan bukti-bukti. Nah, ini dia. Jadi kalau orang ilmiah itu butuh bukti, nggak cuma ngomong ya, nggak opini, nggak pendapat pribadi, nggak sentimen kita secara subjektif, tapi bukti kenyataan, fakta. Oh, sebuah sistem yang baik seharusnya seperti ini, kita sebut begitu ya. Nah, apa buktinya kita mengatakan begitu? Bukan cuma kita aja ya. Kalau kita katakan sebuah sistem yang baik, dia harus bisa memberikan output sesuai dengan keinginan usernya. Itu harapannya. Itu kan omongan kita, tapi kita harus tunjukkan ada referensi. Nah, karena menurut James 2020 bahwa user ya harus menjadi acuan yang pertama di dalam membuat aplikasi. Kita cari ininya referensi. Referensi itu apa? Referensi itu adalah apa yang sudah dicapai atau dilalui oleh orang lain sebelumnya. Nah, itu namanya referensi. Karena kan penelitian itu sebenarnya kan melanjutkan dari yang sudah dilakukan oleh orang yang sebelumnya. Dari mana kita tahu orang sebelumnya sudah melakukannya? Dari tulisannya, dari laporannya. Nah, apakah buku atau jurnal? Nah, itu namanya referensi. Nah, harapan itu teori. Maksudnya teori yang kita refer ya, yang kita aju, atau kalau dalam bahasanya yang kita sitasi dari sumber lain. Nah, jadi harapan itu kan harus ada bukti, harus ada bukti. Makanya di dalam latar belakang yang baik, ya, kita mengutip penelitian-penelitian orang sebelumnya. Nah, itu. Jadi latar belakang yang baik itu dia mengungkapkan, oh orang sebelumnya pada tahun sekian si ini pada jurnal ini dia mengatakan begini. Nah, itu bukti untuk harapan. Di kenyataan juga harus ada buktinya. Kenyataan, misalkan kita mengatakan di perusahaan A ternyata datanya data yang dibutuhkan oleh unit A atau unit B itu sering terlambat misalnya. Itu kan gejala ya. Kita harus bisa tunjukkan bukti-bukti seperti itu bahwa di lokasi penelitian kita itu ada masalah. Nah, masalah itu tentu yang bisa kita tuliskan gejalanya. Nah, dari gejala itulah nanti kita kumpulkan, kalau ada 3 gejala, kita kumpulkan dia menjadi satu akar masalah. Jadi kan kumpulan dari gejala-gejala yang bisa dipecahkan dengan satu solusi, nah itu nanti kita menyebutnya sebagai akar masalah. Penemuan akar masalah itulah makanya orang menyebut kalau akar masalahnya sudah tahu, itu udah 50% masalahnya selesai. Kenapa? Karena solusinya adalah mengatasi yang akar masalah itu. Ya, tinggal dilakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan. Nah, yang susah itu kan menemukan akar masalahnya apa. Oke, itulah kenyataannya. Juga butuh bukti. Nah, itu semua gimana caranya kita menuliskannya di dalam satu narasi, dalam satu paragraf, atau dalam beberapa paragraf yang nyambung dari paragraf satu ke paragraf yang lain. Ya, jadi latar belakang itu kita sebenarnya bukan dari judul.
Tapi awalnya dari mana? Dari masalah. Masalah itu apa? Gap, harapan, dan kenyataan. Itu cara berpikirnya. Judul ini justru nanti terakhir kita tuliskan di latar belakang masalah. Yang kita pikirkan itu bukan judul kita, tapi gap, harapan, dan kenyataan ini gimana caranya saya mengungkapkan di dalam penulisan latar belakang saya. Nah, untuk mencapai skill yang bagus di dalam kita menuliskan latar belakang, memang ya harus pelatih latar belakang, pelatih aja. Kalau dalam organisasi kita biasanya buat proposal, ada buat proposal minta anggaran, buat proposal mau melakukan kegiatan, itu di sana kan ada latar belakang. Nah, kalau orang organisasi dia kan terbiasa, saya nulis ini, apa latar belakang yang ditulis? Latar belakang itu kalau ditulis lebih bagus, membuat orang yang ingin kita yakinkan lebih cepat menerima. Nah, jadi awal dari kita buat proposal itu kan nanti selain latar belakang kan ada, kalau di penelitian ya di skripsi itu nanti ada identifikasi, ada rumusannya, ada batasannya, ada tujuan, ada manfaat. Tapi semua ini diawali dari sini. Ya kalau yang ini nih ibaratnya ini apanya ya? Apa ya? Semacam lanjut turunannya kan turunan. Tapi intinya di sini gimana kita mengungkapkan ini gimana? Kalau ini turunan berarti ini kalau proposalnya dianggap salah, ini salahnya salah mengungkapkan, bukan salah memilih topik penelitian. Nah, tapi kalau di sini kita salah, nah, penguji atau reviewer bisa mengira penelitian kita ini nggak layak. Nah, langsung gitu ya. Tapi kalau di sini udah layak, paling yang sini suruh perbaiki identifikasinya ya, harus begini, rumusannya gini, tujuannya gini, manfaatnya gini. Makanya ini penting Anda pertama sekali Anda dinilai itu kemampuan menceritakan latar belakangnya apa gitu. Saya mau buat aplikasi untuk men-troubleshoot hardware komputer. Wah, kenapa kamu mau buat itu? Apa latar belakang? Ya, apa latar belakangnya? Layak nggak itu dibuat? Nah, jadi kalau kita ada punya ini ya, langsung kita berpikir antara harapan apa, memang ada masalah apa sehingga kamu mau membuat aplikasi untuk apa? Berarti aplikasi bantu ya, aplikasi untuk membantu orang lain di dalam menganalisa atau mendiagnosa kerusakan komputer. Kenapa itu kamu buat? Kenapa harus mendiagnosa? Kenapa harus komputer? Kemudian misalkan penelitian itu harus ada lokasi. Ini mau diterapkan di mana? Oh, di perusahaan XYZ. Nah, kenapa di perusahaan itu butuh itu? Sebelum kita tulis, kita harus bisa menjawab semua pertanyaan itu dulu. Jawab semua pertanyaan-pertanyaan yang apa dari ide kita dalam mengungkapkan masalah, ditanya terus gitu sampai nanti kita sendiri tahu, oh ternyata ini nggak layak ya. Ya ternyata ini nggak ini. Misalkan kalau ditanya kenapa harus mendiagnosa komputer, memang komputer di sana sering rusak. Enggak, jarang. Berarti nggak layak ya. Oh iya nggak layak. Nggak jadi saya ngambil judul itu. Cari judul lain gitu. Ditanya terus, jangan langsung ada ide di kepala langsung dilempar gitu ke pembimbing gitu ya. Sebaiknya kita dulu gitu yang memikirkan kenapa ini gitu. Oke, jadi dari latar belakang lah nanti lahir yang lain ini ya, yang berkaitan dengan permasalahan. Oke, apa yang harus ada, yang harus kita tuliskan di latar belakang, yang harus kita tuliskan, dan apa yang harus sebaiknya tidak kita tuliskan di latar belakang, apa yang harus ada tertulis, apa yang sebaiknya tidak ada. Yang pertama, latar belakang itu bukan common sense, ya, bukan opini. Nah,
Jadi latar belakang itu jangan yang tadi disebut bukti-bukti, yang tadi disebut referensi, harus itu yang menjadi bukti atau data dan faktanya. Bukan dari kita. Misalkan kita mengatakan ya, di perusahaan minimarket seharusnya ada aplikasi data mining. Dari mana kita tahu itu? Oh, karena saya kebetulan kerja di sana atau teman saya kerja di sana dan di sana belum ada aplikasi data mining. Saya mau buatkan. Lah itu kan kepentingan. Nah, itu opini kita gitu ya. Kita harus cari argumen yang lebih yang lebih namanya yang lebih ilmiah ya. Jangan karena kita. Nah, jangan karena kita. Kita cari itu apa itu? Oh, itu sistem transaksi jual beli. Memang di transaksi jual beli itu ada kebutuhan untuk pengolahan dengan data mining. Kita harus cari referensi. Oh, iya ya. Di sana memang transaksi jual beli itu ada kebutuhan pengolahan data mining nggak? Kita cari referensi. Ada nggak orang melakukan? Oh, ternyata ada ini. Kenapa dia melakukannya? Kita bisa baca. Kita bisa baca alasan dia. Kalau memang ada ya alasan dia, kenapa dia membuat aplikasi data mining di sistem jual beli, misalkan begitu. Sehingga ada terbuka gitu bahwa ternyata ini bukan karena saya ini, bukan karena saya aja gitu. Jadi ada alasan dari ada alasan namanya itu referensi ya. Namanya referensi ya. Kalau dalam agama namanya ada dalilnya. Nah, ada dalil yang kita gunakan. Enggak kepala kita aja. Kan gitu ya, bukan karena pendapat kita aja gitu. Kan harus pakai dalil ya. Segala satunya itu harus pakai landasan, pakai ada sumbernya. Nah, itulah nanti yang disebut dengan bukti ya. Kemudian ada alasan rasional. Memilih judul atau topiknya nah rasional itu berarti ya kita pikirkan gitu ini kalau ini begini kalau nanti ada ini apakah masalah ini selesai nggak? Nah, kita pilih kita buat urutannya gitu, urutannya. Nah, kemudian ada argumentasi bahwa masalah yang akan dikaji itu valid. Nah, inilah yang tadi ya. Jadi kalau kita mau tahu valid atau nggak mau, alatnya harus dari luar. Ya. Disebut valid kalau harapannya ada referensi tadi, harapannya kan harapan dengan kenyataan. Kita menyebutkan harapan sebuah minimarket harus punya pengolahan data mining. Nah itu kan baru coba kita cari referensi. Kalau ada referensi berarti itu valid. Kita anggap valid ya. Kenapa? Karena referensi itu kan udah dari tahapan-tahapan. Ya mencari referensi juga jangan ke tempat yang asal ya, ke tempat yang referensi bereputasi. Kalau kemarin kan ada namanya Predator atau jurnal-jurnal yang tidak yang reputasinya belum ada pengakuan gitu ya. Nah, itu kita khawatirnya nanti justru bukan yang mencari validasi tapi merefer ke hal yang salah, contoh ke hal yang salah. Jadi kalau mau validasi referensi jurnal atau buku, nah cari yang punya reputasi. Nah yang kedua tadi kan ini ya kenyataan. Ini kalau harapan ada referensi, kenyataan juga harus ada bukti. Apa buktinya di sana ada masalah itu? Pasti ditanya. Ya. Di tempat itu petugasnya sering berantem, Pak. Kalau ada kesalahan itu, apa buktinya? Sering ribut gitu ya. Kita harus bisa menunjukkan buktinya ya. Kalau penelitian yang tingkat yang lebih tinggi, kenyataan itu pun harus ada tertulis di foto atau ada pernyataan atau ada apa gitu yang menunjukkan memang di sana kenyataannya ada masalah. Nah,
menunjukkan kenyataannya ada masalah itu harus ada bukti. Harus ada bukti juga. Buktinya apa? Mungkin ada dokumen yang bisa kita tunjukkan ini. Contohnya ini dokumen ini jadi begini. Nah, bukti. Nah, kalau yang orang lain mungkin foto ya, foto. Yang lain mungkin bisa dari wawancara dengan pelakunya. Jadi wawancara itu salah satu cara mengambil data, bukti ya bahwa memang ada masalah. Oke, jadi harus valid ya. Nah ini ya, kembali lagi ke sini. Apa masalahnya, buktinya apa. Nah kemudian, ini harus ada dukungan penelitian yang sebelumnya. Nggak bisa kita nggak merefer ke apa yang sudah dilakukan oleh orang lain yang berkaitan dengan yang mau kita lakukan. Jadi harus ada penelitian sebelumnya yang mendukung bahwa penelitian kita itu penting ya. Kalau algoritmanya sama, mungkin kita, ya ini untuk S1 ya. Untuk S1 kalau algoritma yang sama, mungkin untuk kasus yang berbeda. Kalau kasusnya sama, mungkin Anda menggunakan metode yang berbeda untuk memecahkan masalah tersebut. Ya, karena S1 itu kan menerapkan. Kalau S1 itu yang kita pernah bahas ya ini ya. S1 itu penelitiannya itu namanya apply, menerapkan. Jadi ada algoritma diterapkan ke satu kasus. Kalau S2 nggak boleh, cuma menerapkan. Makanya S1 itu bisa aja algoritma A, ada yang menerapkan di sini, ada yang menerapkan di sini. Nah, padahal kasusnya sama, tapi diterapkan di tempat yang berbeda itu boleh. Atau kasus yang sama, digunakan algoritma yang berbeda itu boleh. S1, akan S1. Kalau S2 nggak boleh. S2 algoritmanya harus dioptimalisasi. Ya, ada yang dia membuktikan bahwa dengan algoritma yang dia pakai lebih baik dari yang pernah dilakukan oleh orang lain. Begitu. Itu kalau S2. Kalau S3 harus benar-benar baru. Buat sesuatu yang belum ada sebelumnya. Dialah yang pertama kali menggagasnya. Oke. Nah, sekarang ke penulisan di latar belakang. Menuliskannya itu induktif atau deduktif? Apa bedanya induktif dengan deduktif? Kalau induktif itu dari hal-hal yang khusus, nanti terakhir yang umum. Kalau deduktif dari yang umum ke yang khusus. Ini menulis ya. Kalau di bahasa Indonesia ini pasti ada belajar bahasa Indonesia. Jadi kalau kita menulis paragraf, kan bisa jadi paragraf pertama hal-hal yang umum dulu ya. Barulah nanti topiknya apa, baru kita jelaskan di terakhirnya. Nah, itu nanti itu artinya dari umum ke khusus. Ada juga orang yang secara deduktif. Ya. Kalau deduktif, yang khususnya dulu. Kami mau pergi ke Jogja, baru di bawahnya dibuat alasan-alasan. Kalau yang umum ke khusus, diceritakanlah dulu yang umum-umum, nanti baru terakhir solusinya adalah dengan pergi ke Yogyakarta. Misalkan begitu. Nah, untuk latar belakang, kebanyakan kita menulisnya dari umum ke khusus. Dari umum ke khusus. Ya. Cerita tentang bahwa data mining adalah metode yang saat ini lagi tren dan telah berhasil memecahkan berbagai masalah. Itu kan sangat umum gitu ya. Baru nanti cerita perusahaan XYZ ya, memiliki data yang sangat banyak dari hasil transaksi yang belum dioptimalkan secara begitu di ininya nanti ada cara gitu ya menyambungnya ya supaya antar paragraf itu nanti nyambung dari umum sampai yang khusus itu nanti adalah biasanya kan terakhir itu kita menulis gitu berdasarkan pembahasan atau penjelasan di atas atau pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk dengan judul begitu. Itu namanya hal yang paling khusus. Karena kan ujung dari latar belakang itu ya topik kita ya atau judul kita. Oke, itu poin-poin yang penting di dalam latar belakang. Nanti dibaca lagi ya.
Nah, ada ya beberapa hal yang tidak boleh. Nggak boleh kita pakai pendapat kita sendiri. Pendapat itu harus dari referensi, dari jurnal, dari buku, atau pendapat itu harus dari tempat kasusnya, bukan dari kita. Ya. Tapi kita harus dibuktikan bahwa di tempat itu memang ada masalah. Bisa tadi dengan difoto atau dari wawancara, atau ada dokumen yang bisa membuktikan bahwa di sana memang ada ini contoh masalah. Nah, ini nggak boleh karena kita saja gitu yang ngomong. Kemudian, nah di latar belakang nggak boleh pakai kata-kata. Seharusnya, nah, seharusnya di supermarket harus ada data mining, nggak boleh. Nah, belum tentu seharusnya, kan kita belum meneliti. Kalau kita sudah bilang seharusnya, nah, seharusnya itu nanti dibuktikan bahwa dengan metode yang kita gunakan bisa memecahkan masalah. Tidak boleh pakai prasangka. Nah, karena penelitian itu kan objektif, sesuatu yang objektif, sesuai dengan faktanya. Tidak boleh karena teman, karena orang lain. Nah, itu namanya kan pakai subjektif. Ya. Nah, kalau prasangka berarti berbicara tanpa data, ya, tidak didukung oleh data, itu namanya prasangka. Data atau fakta. Nah, ini tadi ya, semakin ke ujung semakin spesifik. Spesifik maksudnya semakin nanti kesimpulannya judul nanti biasanya di latar belakang. Nah, kemudian harus banyak-banyak mengamati lokasi permasalahan. Kalau misalkan masalahnya di supermarket XYZ, nah mengamati di sana, dan tentu saja harus banyak membaca jurnal ke topik yang mau kita angkat, ya, kita kaji. Cari jurnal-jurnal penelitian, ya, ke jurnal-jurnal yang bereputasi yang pernah kita bahas. Dan jurnal itu kan tidak semuanya, karena pakai internet sekarang ya, banyak yang cuma jurnal yang sekedar untuk bukan kepentingan ilmiah, ya, kepentingan bisnis atau kepentingan yang lain. Nah, ini dia, ya, ini contoh cara memaparkan latar belakang. Jadi pertama kita ceritakan fenomena yang terjadi di sekitar kita. Ya, tentu di sana gimana caranya kita menggunakan kalimat, ini hal yang penting, ini hal yang terbaru, ini hal yang urgen. Nah, itu paragraf pertama biasanya begitu kalimat. Nah, baru paragraf kedua, ini kan supaya ini kan harapan. Paragraf yang kedua, baru kita cari jurnal atau penelitian orang lain yang menyinggung-nyinggung atau yang menggunakan topik ya, yang berhubungan dengan topik yang akan kita bahas. Itu untuk membuktikan, ya, itu untuk membuktikan bahwa orang lain juga ada yang memikirkannya, gitu, gak cuma saya ini. Nah, kita cari tuh jurnal-jurnal yang membahas, ya mungkin jurnalnya metodenya sama, mungkin kasusnya sama, atau bisa juga nggak sama tapi kasusnya mirip. Nah, yang satu meneliti tentang peternakan, yang satu pertanian, tapi objeknya ya mirip. Nah, itu boleh, itu jadi ini ya, jadi pembahasan kita di penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Ini kalau ada ini jadi naik ini gitu. Nilai latar belakang kita langsung naik. Belum apa-apa sudah melakukan citasi namanya, langsung mengutip dari jurnal. Wah, itu bagus sekali. Kalau kita bisa memasukkan di latar belakang. Nah, kemudian barulah ini kita mapping ya antara bagaimana cara kita mengungkapkannya, ya, bahwa antara, kalau di kita itu antara harapan sama kenyataan tadi. Atau kalau itu jadi variabel, nanti ada variabel input, ada variabel output. Nah, sehingga terlihatlah gap-nya, ya, terlihat ini perbedaan, bahwa memang ada gap gitu. Nah, kemudian kita ceritakan kenapa kita memilih di lokasinya di sana, di toko itu mungkin ya, karena toko ini transaksinya banyak, karena toko ini memang belum ada, atau begitu. Nah, barulah biasanya ini yang terakhir. Nah, makanya kalau sistemnya deduktif seperti ini nih, yang umum ini yang dibuat lebar ya, umum nanti mengerucut ke bawah sampai spesifik.
Nah, biasanya seperti ini orang menulis latar belakang. Nah, sehingga memang orang biasanya menulis menjadi kalimat yang panjang. Nah, dia harus buat poin-poin dulu. Gunakan alat bantu, ya gimana cara Anda. Nah, salah satu caranya bisa seperti ini ya. Anda punya tabel harapan, punya tabel kenyataan. Di sini ditulis itu harapan. Harapannya apa ya? Kalau Anda punya topik, ini harapannya apa ya? Kenyataannya seperti apa ya? Ini harus, dari yang dua ini harus kelihatan. Kelihatan apanya? Gap-nya harus kelihatan. Nah, setelah itu baru apa bukti harapan itu memang valid gitu ya, memang itu diharapkan. Buktinya apa? Referensi dari jurnal, dari penelitian, dari buku gitu. Bahwa itu memang sesuatu yang patut diharapkan gitu. Bukan kita yang mengatakan itu harus ada. Ya, bukan kita yang mengatakan itu sesuatu yang semestinya harus seperti itu gitu kan. Itu harapan, itu kan sesuatu yang kita bayangkan harus seperti itu gitu ya. Nah, harus ada referensinya. Nah, kenyataan juga. Kenyataan juga harus ada bukti tadi ya. Tidak dan di dalam enggak kita aja yang bilang. Nah, bukti yang paling bagus itu langsung dari orangnya ya, atau langsung dari tempatnya. Bukti gejala bahwa kenyataannya memang di sana terjadi hal yang tidak diharapkan. Kita punya harapan, tapi di tempat itu ada hal yang tidak diharapkan. Itulah bukti atau gejala. Ada ininya, ada bukti ya, ada yang bisa kita refer bahwa itu terjadi. Jadi kalau harapan didukung oleh teori, referensi, jurnal, penelitian sebelumnya. Kalau kenyataan harus didukung oleh data, fakta pada tempat, pada kasus kita. Ya. Tidak boleh untuk S1 buat penelitian yang tempat kasusnya nggak ada, itu nggak boleh. Harus ada. Ya. Kemarin ada yang, saya mau buat game, Pak. Game apa? Game untuk membersihkan sampah. Mau diterapkan di mana? Oh, saya letakkan aja Pak di internet. Nanti biar orang yang pakai. Oh, nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Karena di S1 ini kan menerapkan alat itu algoritma kita ke tempat tertentu, ke masyarakat. Nah, ke tempat tertentu itu ya ke lokasi penelitian. Nggak boleh nggak ada tempat. Nggak boleh ya. Ya saya mau membuat aplikasi untuk kesehatan. Jadi kalau orang pakai nanti dia bisa tahu kapan dia harus olahraga, dia harus makan apa hari ini, berapa kalorinya segala macam. Ini mau di mana? Saya upload aja nanti Pak ke Google Play. Nah, siapa yang mau pakai? Nah itu kita nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi di penelitian S1 itu harus punya lokasi. Kasusnya itu harus ada tempat. Oke, itulah hal-hal yang penting di dalam latar belakang. Nah, ini ada saya ambil contoh-contoh ya. Nah, ini juga nanti bisa sebaiknya kita ya. Saya mau ambil yang punya Anda sebenarnya ya. Tapi ini dari mana ya? Ya, Anda boleh baca lah gitu. Ada banyak latar belakang yang dibuat orang. Coba Anda baca dulu yang latar belakang skripsi ya. Nah, ini latar belakangnya skripsi ya. Jangan jurnal ya. Ini latar belakangnya yang harus Anda, yang sedang kita bahas ini adalah latar belakang di skripsi, di tugas akhir ya. Karena di jurnal nanti latar belakangnya bisa nggak ada ya. Ada jurnal yang tidak kita latar belakang, tapi bukan nggak ada ya. Tidak disebutkan poinnya latar belakang, nanti Anda bingung. Jadi Anda cari itu yang di skripsi. Nah, ini saya ambil ini yang di skripsi ya. Contoh ya. Contoh yang belum tahu juga nantinya apakah sesuai nggak dengan syarat-syarat yang tadi kita bahas. Coba nanti ya kita ambil dulu yang lainnya. Ini tadi ya yang terakhirnya itu selalu seperti ini. Maka dengan ini penulis mengajukan tugas akhir dengan judul itu yang tadi dari umum ke khusus. Ini ada lagi ya. Nah, kalau ini dia tidak nyebut judul, tapi disebutnya bahwa di PT Manggalaraya berusaha mencari memberikan solusi mengenai hal tersebut ya. Sehingga dibuatkan aplikasi. Nah,
langsung ke solusi ya, berarti ujungnya solusi, nanti mungkin dia menuliskan identifikasi masalah di judulnya atau di rumusan masalah. Nah, untuk Anda kalau mau melihat-lihat ya, jadi kan saat ini ya cara yang sangat efektif untuk belajar, misalkan tentang latar belakang. Nah, sebaiknya Anda membaca latar belakang yang ada yang dibuat orang lain, seperti apa gitu, orang lain membuatnya yang sudah terbit gitu ya. Nah, kalau yang untuk kampus kita ya supaya standarnya Anda ngikuti dari kampus kita ya, Anda cari aja nih di repository. Repository ada itu skripsi itu sebagian udah diupload ke sana. Anda bisa baca itu latar belakang. Bisa Anda cari dulu ya, Anda cari. Ini contohnya saya dapatkan tadi linknya. Contohnya kalau diklik ini langsung ke skripsi aja gitu. Ya. Mungkin kalau ada yang belum ini ada nggak yang belum pernah buka repository? Ya, kalau ada yang belum pernah buka repository, jadi repository kita itu di sini ya, repository Unsada CID. Di sini. Anda cari aja ya. Anda bisa cari ini berdasarkan tahun, berdasarkan judul ya, berdasarkan fakultas atau program studi, berdasarkan orangnya. Bisa berdasarkan orangnya. Orangnya ini. Tapi ini tercampur jurnal sama skripsi, nggak semuanya skripsi ya. Kalau kayak punya saya ya ini, ini jurnal saya. Ini jurnal. Jadi jurnal itu nanti latar belakangnya berbeda ya. Ada jurnal-jurnal yang sekarang malah nggak pakai latar belakang ya. Kalau di jurnal itu nanti Anda di sini bacanya. Di download ya, di download dulu. Kalau ini abstraknya kelihatan. Nah, kalau mau cari skripsi Anda bisa cari berdasarkan subjek. Subjek ya. Carinya ini ya terus ya. Atau search ya, bisa search. Ini search repository. Ini ada cari ini yang skripsi, kan ada buku, ada yang skripsi itu ini ya. Skripsi ini. Anda bisa cari tentang artificial intelligence mungkin. Cariannya kadang-kadang nggak gitu ya, coba ya. Search. Oh iya, berarti nggak ada ya. Tesis. Ini. Yang komputer semua ini. Mana yang ada nanti? Ini komputer semua ini. Kita search. Nah, ini ada beberapa pengaruh media sosial. Ini anak SD ya. Aplikasi knowledge. Abdul Aziz. Contohnya ini diklik. Nah, ini bab satunya. Latar belakang itu kan di bab 1. Ini di bab 1 ini. Kalau di review. Nggak kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan jangan di review, di download. Ini contohnya begini, dia tulis latar belakang. Ya, kita latar belakang itu kalau di kita paling ini 3 halaman ya, rata-rata 1,5 halaman seperti ini. Latar belakang. Tapi latar belakang kita ini kalau dikirim keluar ini kebanyakan memang sejauh ini kurang bagus ininya, karena seringkali nggak ada referensi, jarang yang latar belakang pakai referensi. Kan nggak ada ini kan, ada referensi. Referensi itu yang ada menyebutkan
nama orang sama tahunnya. Nah, itu namanya sitasi ya. Kita masih sangat jarang ya. Biasanya yang ada sitasi di bab 2 itu. Nah, bab 2 ini memang wajib ini. Ada ini ya. Nah, ini kalau bab 2 kan nah, menulisnya seperti ini ya. Saja N Akbar tahun 2010. Nah, sebaiknya yang begini, ngutip-ngutip begini itu di latar belakang ada. Ya, itu baru ya nilainya naik lah gitu. Semakin valid bahwa memang dia penting. Kalau di bab 2 itu memang wajib ambil sitasi. Mungkin saya bisa lihat ya. Ada Oke, sambil saya lihat tugas Anda, absennya saya buka 10 menit aja. Silakan absen. Saya mau lihat tugas Anda yang lalu. Ini yang semua. Saya sampling aja. Karena kemarin latar belakang kita kan belum lengkap ya pasti. Masih ada yang mengumpulkan yang masih Arab dan yang pertama si Esa. Harus di copy, nggak bisa langsung. Sistem informasi barang menggunakan metode waterfall. Ya, judulnya ya. Kan masih begini ya. Nanti ini yang pada pertemuan ini yang ini dilengkapi gitu ya. Dilengkapi. Jadi ya ini kita baca dulu ya. Penerapan inventory ini maupun apa? Inventory barang menggunakan membuat ini ya. Inventory barang itu berarti mau mencatat persediaan barang yang ada di gudang. Misi ESA. Penerapan inventory pada satu perusahaan atau pelaku usaha berkaitan erat dengan kegiatan pengumpulan data tentang aktivitas serta transaksi masuk keluarnya barang atau produk dari. Nah, ini misalkan misalkan ini kan sebuah teori ya, sebuah konsep ya, sebuah prinsip gitu ya. Nah, ini bisa dicarikan di jurnal gitu yang mengatakan ini nanti dikutip di sini. Misalkan kita dapat jurnal siapa pengarangnya dengan tahunnya, tulis di sini sehingga jadi lebih berbobot gitu. Kita menuliskan. Kalau gini kan kayak kita saja gitu ya. Mana kita mengatakan bahwa penerapan inventory di perusahaan itu erat kaitannya dengan kegiatan pengumpulan data. Kan kurang kuat gitu buktinya ya, seolah-olah kita saja yang bicara. Walaupun secara umum pengertiannya memang seperti itu ya. Tapi kalau ada nanti referensi, bisa buku ya, boleh buku, boleh jurnal yang menguatkan apa yang kita katakan. Ya, kayaknya yang ini nih harapannya ya, sangat dibutuhkan, memudahkan pencatatan. Ini kan harapannya. Harapannya di satu tempat diterapkan inventory agar bla 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 bla. Nah, untuk mempermudah ini dan dalam penyimpanan data ya. Oke, kalau di sini ini latar belakangnya yang pertama ini karena tidak ada tempat, nggak ada lokasi ya. Karena nggak ada lokasinya, maka nggak bisa menuliskan
apa yang terjadi di satu perusahaan. Misalkan, nah, kalau kita udah menentukan lokasi, ya, tadi ya perusahaannya XYZ, kita bisa tuliskan di latar belakang kita ini. Perusahaan XYZ adalah perusahaan yang ya boleh bergerak di bidang ini. Perusahaan tersebut barangnya memiliki alur begini yang salah satunya nanti misalnya ke inventory. Jadi itu gunanya ada kasusnya. Nah, ada kasusnya. Nah, jadi di latar belakang itu memang kita harus menentukan lokasi kita, lokasi kita mengambil data, lokasi kita yang mengatakan bahwa di tempat itu ada masalah kalau orang komputer begitu ya. Jadi, lokasi kita yang menemukan di sana ada gejala permasalahan. Nah, kalau ada itu nanti kita bisa tuliskan itu di paragraf ya. Kalau yang umum ini ya di biasanya orang yang umum itu cerita yang berkaitan dengan teknologi informasi, nanti yang kedua baru yang berkaitan sama yang seharusnya yang secara teori ya, secara teori sebaiknya seperti ini. Nah, baru di bab berikutnya cerita tentang perusahaan yang tadi. Baru nanti di bab terakhir kita mengatakan bahwa pada kesempatan ini kita tertarik untuk menjadikannya skripsi atau judul apa gitu. Iya, tak apa-apa ya, ini kan ada baru ya. Ya, saya pilih. Oh, di sini ya. Nah, kemudian baru yang terakhir, cara ngambil sampelnya gitu. Si Arif. Pengembangan model blended learning berbasis masalah pada mata pelajaran sistem komputer. Ini sama ya, belum ditentukan tempatnya ya. Untuk contoh-contoh tugas kita nggak apa-apa, Anda sebutkan aja di mana gitu. Ini kan contoh ya. Misalkan penerapan blended learning berbasis masalah pada mata pelajaran komputer di SMK apa gitu, di wajib gitu ya. Nah, ini udah bagus ini, latar belakangnya pakai ini ya, pakai referensi ini. Ya, perkembangan pelajaran komputer menjadi salah satu titik awal adanya e-learning. Jadi mengacu pada ini udah pakai referensi latar belakang gitu ya, pakai referensi. Nah, nanti sebaiknya referensi ini 3 tahun ke belakang. Atau di kita mungkin 5 tahun. Tapi yang kalau di jurnal-jurnal nasional, apalagi internasional, itu paling jauh itu 3 tahun ke belakang. Berarti tahun 2018 tahunnya ya. Karena khawatirnya nanti sudah ada yang baru gitu. Sudah ada teori yang baru, kita ngambil teori yang lama. Kalau ngambil tahunnya kelamaan. Adanya pergeseran peranan dulu di mana pembelajaran salah satu. Ada pergeseran peranan dulu. Blended learning menurut ini kasusnya ini kena nggak ada kasus belum diceritakan gitu bahwa di SMK di SMK ini gimana di SMK 103 ya, selama ini belum dilakukan model blended learning karena terus diungkapkan apa gejala-gejalanya baru nanti di paragraf berikutnya itu disatukan bahwa berdasarkan harapan ini dan ada kenyataannya seperti ini, solusi kita yang kita usulkan, yang kita proposal itu kan mengusulkan, yang kita usulkan itu ini. Sehingga nyambung dan penguji waktu baca, oh iya ini masalahnya dipecahkannya dengan cara seperti ini bagus ini. Oke, 2 saja ya. Saya contohkan 2, kemudian tadi di yang modulnya juga ada 2.